Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 luar biasa. Menurut saya ini doktrin yang sangat-sangat mengerikan sekali. Apa itu doktrinnya? Jadi guys, ketika saya bahas tentang meninggalnya almarhum Michael Bambang Hartono, ternyata ada satu komentar yang bikin saya naik pitam gitu. Apa itu komentarnya? Komentarnya adalah, percuma kaya kalau matinya jadi kafir gitu. Dalam pikiran agama tertentu di Konoha itu kalau saya perhatikan ya, mereka menganggap kalau misalnya ini seperti Pak Michael Bambang Hartono ini ketika dia memberikan sedekah misalnya, dia menyekolahkan puluh ribuan mahasiswa misalnya, ngasih beasiswa, ngasih bantuan dan lain sebagainya, maka meninggal dengan kafir. Maksudnya meninggalnya itu ya kafir gitu ya, nggak masuk surga gitu. Ada klaim seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini rasis atau tidak? Dan ini sangat berbahaya kalau nggak saya bahas ya. Ini sangat penting sekali, guys. Jadi gini, guys. Menurut keyakinan saya, ini sangat rasis sekali ya. Kalau kita menganggap orang lain itu kafir, yang beda agama dengan kita kafir gitu ya. Kita sudah mengklaim bahwa kita yang punya sorga, ya orang lain meninggal nggak masuk sorga gitu. Ini rasis namanya menurut saya pribadi ya. Sangat diskriminatif sekali ya. Kemudian ada satu bantahan yang menurut saya itu sangat masuk akal ya. Apa itu bantahannya? Pak Islah Barawi atau tokoh NU ya. Ini pentolan daripada NU, salah satu petinggi NU yang berpengaruh di NU yaitu Pak Islah Barawi yang juga tenaga ahli Densus 88. Dia pernah mengatakan, untuk masuk surga itu nggak harus Muslim juga, agama lain juga bisa masuk surga asal percaya dengan yang namanya Tuhan ya, kemudian berbuat baik gitu ya, kemudian tidak menjahati orang lain ya, kemudian berkesadaran ya, rajin menabung ya, berbagi dan lain sebagainya. Jadi Pak Islah Barawi mengatakan ya, surga itu nggak hanya milik daripada umat Muslim ya. Yang mengatakan seperti ini bukan saya ya, tapi Pak Islah Barawi. Jadi kalau marah jangan marah ke saya, marahlah sama Pak Islah Barawi. Di channel saya satu lagi sudah saya bahas nih ya, Pak Islah Barawi mengatakan bahwa ya untuk masuk surga itu nggak harus Muslim juga gitu ya. Agama lain juga bisa, agama Kristen, agama Katolik, agama Pentakosta, agama Hindu, Buddha, Konghucu, ya bahkan agama yang lain juga, yang 4.000 agama di dunia ini bisa masuk surga. Itu kata Pak Islah Barawi. Asal ya berbuat baik gitu ya, jujur gitu ya, nggak suka nipu gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pribadi, kalau ada kalimat yang mengatakan percuma bersedekah, percuma baik, tapi meninggalnya dalam keadaan kafir gitu. Apakah ini diskriminatif? Sangat diskriminatif ya. Artinya gini guys, kalau kita lebih jeli lagi gitu ya, lebih dalam lagi gitu ya. Katakanlah misalnya Pak Michael Bambang Hartono, karena Pak Michael Bambang Hartono ini kan Kristen ya, Kristen Katolik lebih tempatnya. Kalau misalnya kita mengatakan dia tidak akan masuk surga karena dia nggak masuk Islam dan sebagainya, bla bla bla. Jadi gini guys, kenapa ada kalimat percuma berbuat baik kalau meninggal dalam keadaan kafir gitu? Kenapa muncul kalimat ini? Karena kita sendiri tidak memahami apa pengertian atau definisi daripada kafir itu. Menurut keyakinan saya, kafir yang ada di Konoha itu, yang dipercaya oleh warga Konoha itu adalah kafir yang sangat diskriminatif sekali ya. Kafir itu kan berasal dari kata cover ya. Cover itu artinya menutupi gitu ya, menutup diri. Menutup diri dari mana? Dari Tuhan. Itulah definisi daripada kafir. Ya, menutup diri dari Tuhan. Artinya, menutup diri dari Tuhan itu, dalam sebagian umat tertentu di Konoha itu, mereka menganggap menutup diri itu artinya mereka tidak masuk ke agama gue. Padahal menutup diri yang dimaksud itu artinya mengingkari Tuhan dengan cara berbuat jahat, ya, kemudian tidak jujur, ya, kemudian merugikan orang lain, ya, kemudian ngejulitin orang lain, ya, ngejahatin orang lain, nipu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya
pengertian daripada mengingkari Tuhan gitu. Jadi kalau kita mengenal Tuhan itu, kalau menyembah Tuhan itu, Tuhan yang Maha Esa, artinya kita harus berbuat baik. Ya kan? Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu, definisi dari para kafir itu sangat-sangat beda dengan kafir yang sebenarnya gitu ya. Kita tuh salah mendefinisikan kafir gitu. Kita menganggap bahwa kafir itu ya kalau dia nggak masuk ke agama gue berarti dia kafir gitu. Ini jahat banget guys, tanpa kita sadari. Jahat banget. Padahal pengertian daripada kafir itu ya sebenarnya ya, kalau saya pelajari sejarah daripada agama Islam zaman dulu ya, kemudian sejarah agama Yahudi, agama Kristen, kan dalam agama Kristen juga sebenarnya kan ada istilah kafir ya. Nggak hanya agama Islam guys. Jangan berpikir bahwa istilah kafir itu dalam agama Islam aja, dalam agama Kristen juga ada. Jadi gini guys, zaman dulu, zaman Nabi, bisa seseorang itu dikatakan tidak kafir kalau dia ahli kitab gitu. Ahli kitab yang dimaksud itu artinya taat dalam beragama, ya, kemudian taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, ya, kemudian dia tidak jahat gitu ya, tidak nipu, ya, tidak korupsi, ya, jujur dan sebagainya. Itulah ahli kitab. Cuman di Konoha itu pengertian atau definisi daripada kafir itu dipersempit gitu ya, dipersempit jadi suka-suka gue gitu. Kafir itu ya suka-suka gue. Artinya kalau lu nggak masuk ke agama gue, lu bukan bagian daripada agama kita, lu nggak masuk surga gitu. Ya, itu tanpa kita sadari. Tapi kalau kita gali lagi lebih dalam lagi ya, karena saya itu sangat penasaran ya, kita akan gali lagi lebih dalam lagi. Apa sih pengertian daripada kafir itu kalau dari sudut pandang akademis? Ini kita ngebahas dari sudut pandang akademis ya. Tadi dari sudut pandang agama ya. Sekarang dari sudut pandang akademis atau dari sudut pandang sains atau dari sudut pandang ilmiah. Dari sudut pandang ilmiah, apakah kafir itu bisa didefinisikan secara ilmiah? Nggak bisa. Kenapa kafir itu tidak bisa didefinisikan secara ilmiah? Apa alasannya? Kafir itu kan menganggap bahwa kita mengingkari Tuhan. Sementara dalam secara ilmiah, ya, ini menurut data guys ya, bukan saya karang-karang sendiri. Kalau mau bantah pakai data ya. Saya tidak niat yang ngajak yang nonton video untuk tidak beragama atau pindah agama atau ateis atau agnostik ya. Saya hanya berusaha bahas masalah ini dari sudut pandang ilmiah. Saya tidak ada niat jahat di sini ya, menyeret-nyeret Anda untuk tidak beragama, enggak. Saya lebih suka Anda tetap beragama, tapi beragama dengan waras gitu. Jadi gini guys, kalau bicara tentang sudut pandang ilmiah, justru Tuhan itu juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini menurut data guys, menurut data dari seorang saintifis bernama Karl Popper. Jadi kalau mau bantah pakai data ya, jangan salahin saya gitu ya, salahin dia gitu ya. Dia kok yang ngomong seperti ini. Tuhan, surga, neraka itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak bisa gitu. Nah yang jadi pertanyaan, lah kok gitu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah? Terus gimana dong? Ya nggak gimana-gimana gitu, jangan langsung panik dulu gitu. Ya bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama atau tidak bertuhan. Tapi kalau kita mau fair-fairan gitu ya, bahas tentang kafir itu, ya kita harus gali lebih dalam lagi gitu ya. Justru orang yang pengetahuannya dangkal itu, dia suka mengkafir-kafirkan orang lain. Makanya saya memperdalam gitu ya, mengajak yang nonton video ini untuk memperdalam keilmuannya gitu ya. Bukan berarti saya si paling pintar ya, tapi saya tuh orang yang sangat penasaran gitu. Saya selalu bertanya ya, di balik sesuatu itu selalu bertanya gitu. Saya penasaran dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah menurut saintifis bernama Karl Popper, itu artinya kafir itu tidak bisa didefinisikan. Gimana kita coba mengingkari sesuatu yang tidak ada? Tuhan itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Gimana kita mengingkari sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Ngerti nggak sih maksudnya? Udah mulai bingung ya? Jadi, kalau kita bicara tentang saintifis ya, akademis itu ya kita harus belak-belakan gitu. Ya, biar jangan ada orang yang berlebihan dalam beragama. Ya, mungkin ini terdengar aneh di Konoha, tapi kalau di luar negeri, negara maju ini biasa aja gitu. Yang saya katakan ini biasa aja, enggak terlalu wow, terlalu menyimpang gitu, enggak.
Ya justru kita karena berlebihan dalam beragama, sering mengkafir-kafirkan negara lain, mengkafir-kafirkan agama lain, mengkafir-kafirkan orang lain, sehingga kita terpuruk, nggak maju gitu. Saya pengen ngajak yang nonton video itu berpikir lebih dalam lagi gitu ya, lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kafir itu sebenarnya nothing gitu. Ya, karena apa? Karena kafir itu ada karena ada Tuhan kan. Kalau Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, berarti kafir nggak ada dong. Jadi kafir itu dianggap sesuatu yang kosong gitu ya. Jadi bagaimana kita mengkafir-kafirkan orang lain kalau Tuhan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya kan? Kemudian udah mulai pusing ya. Mohon maaf bagi untuk videonya. Saya tidak mengajak yang untuk video untuk tidak beragama ya. Kemudian selain itu, kalau kita lebih dalam lagi gitu ya, lebih gali lagi, lebih dalam lagi gitu. Kalau kita perhatikan, justru di Konoha itu orang yang menyembah Tuhan yang Maha Esa, ya, yang menganggap bahwa mereka bukan kafir, justru kalau saya perhatikan itu lebih tidak bermoral daripada orang yang tidak peduli dengan agama. Apa buktinya? Buktinya negara-negara yang paling manusiawi di dunia ini, yang paling aman, yang paling tentram itu bukan negara paling beragama. Enggak. Negara yang paling manusiawi atau yang paling aman dan tentram itu adalah negara-negara Skandinavia. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama itu justru bikin kita semakin tidak manusiawi? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kalau misalnya ada seseorang yang mengatakan, ya Michael Bang Hartono itu tidak akan masuk surga karena dia meninggal dalam keadaan kafir. Apakah itu manusiawi atau tidak? Sangat tidak manusiawi. Kenapa kita tidak manusiawi? Apakah itu dipengaruhi oleh agama? Sangat dipengaruhi oleh agama. Ya, apakah agama mempengaruhi atau tidak? Ya silakan simpulkan sendiri ya. Saya tidak akan menyimpulkannya. Agama apa itu? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyebutkan agamanya di sini. Ya, silakan disimpulkan sendiri. Jadi, kalau kita mengatakan seseorang itu meninggal dalam keadaan kafir itu sia-sia, apakah agama itu justru bikin kita semakin intoleran, semakin ribut gitu? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak ya. Saya ngajak yang nonton video untuk berpikir rasional. Jadi kalau kita perhatikan negara-negara yang tidak peduli dengan agama, negara-negara Skandinavia, Norwegia, Finlandia, mereka tidak peduli dengan agama, tapi mereka lebih manusiawi. Apakah mereka berpikir sejauh ini? Ya, dulu Norwegia, Finlandia itu adalah negara yang agamis, negara Kristen. Bahkan bendera-bendera daripada negara Eropa itu ada lambang salibnya. Bendera Inggris itu ada lambang salibnya. Swedia ada, Norwegia ada. Dulu mereka orang yang sangat-sangat agamis. Lalu lambat laun mereka berubah jadi negara yang sangat-sangat manusiawi. Mereka nggak percaya Tuhan. Mereka nggak percaya agama, tapi sangat manusiawi. Nah, yang jadi pertanyaan, mana yang lebih bagus? Nggak peduli dengan agama, manusiawi, ya, jujur, daripada orang yang katanya menyembah Tuhan yang Maha Esa, kemudian rajin beribadah, kemudian rajin beragama, kemudian membela agamanya mati-matian, tapi kelakuannya macam setan, ya, kemudian tidak manusiawi. Apakah ini yang terbaik? Mana yang terbaik? Negara yang tidak peduli dengan agama, manusiawi, tapi negara yang sangat peduli dengan agama tapi tidak manusiawi. Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Kemudian, kalau kita berpikir secara rasional, apakah di Konoha seperti ini banyak? Banyak banget. Apakah ini penyebab warga Konoha itu banyak kasus intoleransi? Silakan simpulkan sendiri. Apakah tradisi dalam beragama atau doktrin dalam beragama atau ajaran dalam beragama itu bikin seseorang semakin intoleransi, semakin tidak manusiawi? Simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, nggak semua tapi disclaimer on ya. Justru orang yang tidak terlalu peduli dengan agama gitu ya, yang tidak terlalu mabuk agama itu biasa-biasa aja gitu ya. Lebih manusiawi. Nggak semuanya tapi rata-rata seperti itu. Saya nggak tahu kenapa gitu. Jadi ada pepatah dari seorang filsuf, saya lupa namanya ya, filsuf atau saintifis ya, dia mengatakan seperti ini. Tanpa agama dan pakai agama, kalau
awalnya baik ya baik aja. Tapi kalau oh, orang baik melakukan kejahatan, dia butuh agama. Dia pernah mengatakan seperti itu. Ya, saya lupa siapa namanya, tapi ada seorang filsuf tuh mengatakan seperti itu. Tapi saya tidak ngajak yang video untuk tidak beragama ya, disclaimer-nya. Nggak ada niat ya. Jadi kalau kita bicara tentang ketuhanan itu, ya, ya kita harus ini dong ya, harus fair gitu ya. Harus mengambil dari berbagai sudut pandang. Kalau dari sudut pandang agama ya Tuhan itu ada, tapi dari sudut pandang ilmiah, apakah Tuhan itu ada bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Belum tentu. Ya, coba tulis kolom komentar ya. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Banyak yang tuduh saya nanti anti agama gitu. Saya nggak memuji agama, enggak. Jadi jangan berpikir orang-orang yang tidak peduli dengan agama itu memusuhi agama, enggak. Itu pemikiran yang sangat konyol sekali ya menurut saya pribadi. Oke? Ya, coba tulis kolom komentar ya. Bagaimana pendapat Anda? Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.